dia memang sudah melihat cover note dari gedung tersebut dan memang bukan atas nama Paitren tapi atas nama Bapak X itu. Nah, kenapa Paitren bisa membawa gedung ini ke BRI untuk diagunkan dan tentu saja mendapatkan uang yang tidak sedikit dari agunannya ini? Ini merupakan kejahatan yang benar-benar terstruktur. Ini merupakan penipuan yang benar-benar terstruktur. Dan seharusnya ini tidak bisa lagi didiamkan oleh pemerintah. Seharusnya ini tidak bisa lagi didiamkan oleh pihak-pihak yang berwenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Walid. Kantor Paitren Yusuf Mansur dilelang. Bos warung stik ini diduga palsukan dokumen. Ruko yang diagunkan Paitren Yusuf Mansur ke BRI Setiabudi, Bandung, diduga telah dipalsukan dokumen-dokumennya. Dugaan upaya memalsukan dokumen ini bukan hal baru yang terjadi pada Yusuf Mansur. Tahun 2003, Yusuf Mansur diduga melakukan upaya pemalsuan dokumen sebuah ruko. Namun kasus ini tidak berlanjut di polisi karena laporannya dicabut oleh pelapor. Kalau memang apa yang disampaikan oleh Pak Darso ini, dan saya yakin Pak Darso tidak mungkin menyampaikan sebuah berita tanpa hal yang mendasar gitu, tanpa alasan yang mendasar gitu. Dan kalau memang ini benar bahwa Yusuf Mansur melakukan pemalsuan dokumen-dokumen gedung Paitren sehingga kemudian bisa diagunkan ke Bank BRI, yang mana menurut penuturan Pak Darso bahwa gedung Paitren ini sebenarnya adalah milik seseorang yang suatu saat berjanji akan diwawancara oleh Pak Darso. Ini merupakan kejahatan yang benar-benar terstruktur. Ini merupakan penipuan yang benar-benar terstruktur. Dan seharusnya ini tidak bisa lagi didiamkan oleh pemerintah. Seharusnya ini tidak bisa lagi didiamkan oleh pihak-pihak yang berwenang. Harusnya pemerintah sudah bisa melihat ini, bahwa Yusuf Mansur ini merugikan banyak orang, teman-teman. Sekali lagi saya katakan, jika yang disampaikan oleh Pak Darso ini benar adanya, dan saya yakin Pak Darso menyampaikan berita-berita seperti ini itu punya alasan yang mendasar. Buktinya Pak Darso mengatakan bahwa ada seseorang yang menghubungi dia, lalu mengatakan bahwa gedung Paitren itu bukan milik Paitren tapi milik dia gitu. Dan bahkan ini sudah dilihat oleh orang yang mungkin punya ilmu di bidang itu, bahwa memang gedung Paitren ini bukanlah milik Paitren. Baik, kita simak video penuturan dari Pak Darso Arif, yang mana menurut saya ini luar biasa. Apalagi di sini dikatakan bahwa Yusuf Mansur melakukan pemalsuan dokumen bukan sekali ini gitu. Jadi bukan hal pertama kali bukan berita yang pertama kali muncul gitu. Karena di tahun 2003 Yusuf Mansur juga pernah kena kasus pemalsuan dokumen, yang mana pelapornya tidak sampai ke kepolisian karena pelapornya keburu mencabut laporan tersebut. Entah ada hal apa di belakang, kan kita nggak tahu. Buktinya kan kayak Pak Zaini Mustafa juga dihubungi itu melalui WA untuk ngopi-ngopi. Yang saya curigai mungkin orang yang melapor pemalsuan dokumen ini juga sudah dihubungi di balik layar gitu untuk ngopi-ngopi gitu. Entah dikasih apa gitu, kita kan nggak tahu gitu. Yang jelas bahwa Yusuf Mansur ini sudah terlalu banyak kena masalah, dan menurut saya pemalsuan dokumen ini merupakan masalah yang serius gitu, bukan masalah yang bisa disepelekan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Bakuama di sini di Toiba TV. Hari ini hari Jumat tanggal 30 Mei 2025. Saya masih memberitakan soal perkembangan kantor Paitren di The Suites Metro, Jalan Soekarno-Hatta, Buah Batu, Bandung, yang pada video terdahulu sudah saya sampaikan di sini bahwa kantor itu sedang dilelang oleh kantor KPKNL dan BRI cabang Setiabudi, Bandung. Saudara-saudara, walaupun sampai batas waktu tanggal 23 Mei yang baru lalu belum ada masyarakat yang berminat membeli kantor tersebut. Kepada Pak Wendra, pegawai BRI cabang Setiabudi yang bertanggung jawab terhadap lelang gedung ini, pada Rabu kemarin tanggal 28 mengabarkan kepada saya bahwa sampai dengan hari Rabu yang baru lalu belum ada satupun penawaran yang datang dari anggota masyarakat. Ya, siapa yang mau menawar gedung tersebut gitu. Saya harap
Saya harap nggak usah dibeli ya teman-teman. Ya itu bermasalah gitu. Itu bermasalah gitu. Sudahlah, ini ada yang mengaku bahwa itu bukan gedung Paitren, lalu kemudian ada berita mengenai Yusuf Mansur yang memalsukan dokumen dan juga itu diagunkan ke, intinya ini penuh dengan masalah gitu. Jadi sebaiknya teman-teman beli gedung yang lain gitu. Ngapain gitu beli sesuatu yang sejak awal bermasalah gitu. Sesuatu yang sejak awal bermasalah itu pasti akan ada banyak masalah gitu. Ini kan yang terlihat gitu, belum yang tidak terlihat gitu. Jadi saya rasa masyarakat sudah cerdas dan seharusnya gedung Paitren ini tidak Anda beli gitu, karena ini sudah bermasalah sejak awal. Yang pertama itu tadi saya katakan bahwa ada orang yang mengaku bahwa gedung Paitren itu bukanlah milik Paitren, bukanlah milik Yusuf Mansur. Dan yang kedua, ada dugaan bahwa Yusuf Mansur melakukan pemalsuan dokumen, dan ini sekali lagi menurut saya adalah kejahatan yang tidak boleh disepelekan gitu. Saya punya dugaan orang enggan untuk mengikuti lelang gedung ini atau membeli gedung ini karena mungkin orang melihat bahwa debitur dari BRI terkait gedung ini adalah PT Feritra Sentosa Internasional. Orang kemudian mencari informasi soal PT ini dan ternyata di situ menemukan Paitren, dan ternyata Paitren dan PT Feritra Sentosa Internasional itu punya catatan kurang bagus di dalam masyarakat, terutama dalam pembayaran hak-hak karyawannya yang sudah kita tahu sudah sampai di Pengadilan Negeri Bandung dan keputusannya sudah ada. Kemudian yang berikut lagi, PT Feritra Sentosa Internasional atau Paitrennya Yusuf Mansur ini juga sudah berubah wajah. Mereka menerbitkan akta baru dan situ semua pengurus-pengurus atau direksi-direksi dari sebelumnya itu sudah berubah. Dan yang tersisa namanya hanyalah Yusuf Mansur. Alamat yang disertakan dalam pengumuman maupun dalam akta Paitren yang baru itu tidak bersesuaian seperti yang saya telah menelusurinya. Saudara-saudara, orang yang pernah mengaku kepada saya bahwa kantor tersebut bukan atas nama Paitren tapi masih atas nama dia karena dia punya dokumen resmi yang diterbitkan oleh notaris atau cover note itu masih atas nama dia. Kita sebut saja Bapak X gitu. Nah, Bapak X ini juga sudah menghubungi saya dan mengaku akan bertemu saya untuk menyampaikan informasi yang lengkap soal kepemilikan gedung tersebut. Akhirnya yang bertemu saya bukan Bapak X itu, tapi orang yang cukup kenal banyak soal sejarah kepemilikan gedung Paitren itu atau kantor Paitren itu. Sebut saja Pak Eko namanya. Pak Eko ini kemarin hari Kamis bertemu saya dan juga Pak Sudaryanto, rekannya Zeni Mustafa di Bandung. Kepada saya, Pak Eko ini menyampaikan bahwa dia memang sudah melihat cover note dari gedung tersebut dan memang bukan atas nama Paitren, tapi atas nama Bapak X itu. Nah, kenapa Paitren bisa membawa gedung ini ke BRI untuk diagunkan dan tentu saja mendapatkan uang yang tidak sedikit dari agunannya ini? Kemungkinan besar menurut Eko, Paitren telah melanggar pasal 264 KUHP. Di situ pasal itu menyebutkan bahwa ada upaya pemalsuan dokumen resmi. Apa upaya itu? Ada dua kemungkinan. Pertama, Paitren memasukkan tanda tangan Bapak X, si pemilik daripada gedung itu, atau yang berikut nama Bapak X dihapus dari dokumen-dokumennya, sehingga Paitren berhasil menerbitkan sebuah sertifikat yang kemudian sertifikat itu diagunkan kepada BRI. Apakah BRI tidak melihat proses bagaimana sertifikat gedung itu terbit? Tentu saja tidak, karena bank tentu tidak menyelidiki bagaimana awal mula lahirnya sebuah sertifikat. Bank hanya melihat keaslian daripada sertifikat itu. Mungkin di situ sudah ditemukan keasliannya sehingga BRI boleh menerima sertifikat tersebut dan menjadi agunannya Paitren. Bagi Yusuf Mansur saya rasa
disita oleh bank, kemudian dilelang, itu tidak lagi masalah bagi dia, karena yang penting bank sudah mengeluarkan uang dengan agunan sertifikatnya selesai. Karena Yusuf Mansur juga tidak ada upaya untuk menebus kembali sertifikat tersebut sehingga gedung itu kembali kepada Paitren. Ya, inilah yang kemudian menjadi kecurigaan saya, bahwa ini sampai kemudian dilelang. Sampai kemudian dilelang dan Yusuf Mansur acuh tak acuh tidak peduli dengan itu gitu. Apakah memang benar bahwa ini bukan gedung dia gitu, ini bukan gedung Paitren, ini bukan gedung VSI gitu? Apakah memang benar yang orang ini katakan gitu, yang menurut yang Pak Darso sebut sebagai Bapak X, bahwa dia adalah pemilik gedung tersebut gitu? Dan kenapa bisa itu sampai bisa dibalik nama, sampai kemudian bisa diagunkan oleh pihak VSI atau Paitren gitu? Yang mungkin saya bisa menduga bahwa mungkin awalnya, saya tidak tahu kesepakatan di belakang karena ini juga belum diwawancarai si Bapak X ini. Mungkin itu dipinjamkan atau seperti apa, hingga kemudian bisa menjadi celah untuk kemudian dijadikan barang agunan gitu. Yang jelas menurut saya bahwa Yusuf Mansur ini sudah banyak cerita-cerita tentang Yusuf Mansur yang mana dia ini menyalahi kesepakatan gitu. Saya dulu pernah mendengar cerita dari salah seorang pengusaha bahwa Yusuf Mansur itu diberikan sebuah mobil untuk digunakan gitu. Tapi dengan catatan stiker-stiker usahanya jangan dicopot gitu. Ya, menurut saya mungkin ini adalah simbiosis mutualisme di mana si pengusaha ini memberikan mobil kepada Yusuf Mansur dengan syarat agar stiker usahanya tidak dicopot, karena mungkin itu sebagai branding juga gitu. Tapi oleh Yusuf Mansur itu dicopot gitu, karena mungkin mau diakui sebagai mobil pribadinya gitu. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa Yusuf Mansur itu sudah sering terdengar cerita bahwa orang ini menyalahi kesepakatan gitu. Jadi bisa saya duga bahwa mungkin gedung yang diagunkan ini awalnya itu diberi pinjam gitu. Maksudnya ya udah pakai aja gitu, karena nggak kepake juga gitu. Mungkin seperti itu bahasanya. Lalu kemudian dibalik nama atau dihapus namanya, apapun itu, yang jelas ini merupakan kejahatan serius ketika terjadi upaya pemalsuan dokumen, teman-teman. Ini bukan hal yang main-main, bukan lagi mencuri seperak, 2 perak, 1 sen, 2 sen, ini mencuri gedung kalau menurut bahasa saya gitu. Apalagi kita tahu sekarang Paitren sudah berubah wajah, sudah ada akta baru, dan alamatnya seperti yang sudah saya videokan pada video terdahulu. Alamat dalam pengumuman maupun dalam akta yang baru itu tidak ada kesesuaian, dan di situ juga tidak terdapat alamat yang saya telusur juga, tidak ada perusahaan yang bernama Paitren atau Veritra Sentosa Internasional. Saudara-saudara, apakah masalah ini akan kembali masuk dalam masalah hukum? Wallahu a'lam. Karena Eko sendiri tidak bisa atau belum bisa mendapatkan konfirmasi dari pemilik gedung itu atau orang yang namanya ada dalam cover note gedung itu, apakah ini mau dilanjutkan masalahnya ke masalah hukum atau tidak. Eko juga tidak bisa konfirmasi. Saudara-saudara, kalau Paitren atau Yusuf Mansur melakukan sebuah upaya pemalsuan terhadap dokumen resmi, saya rasa ini bukan sebuah cerita baru bagi Yusuf Mansur. Tahun 2003 yang lalu, seperti yang sudah saya videokan, Yusuf Mansur juga pernah terseret masalah serupa, memalsukan dokumen resmi yang terkait dengan temannya yang bernama Kamal Alamsyah, sebuah gedung yang berada di Jalan Daan Mogot sana. Dan masalah ini akhirnya dicabut oleh Kamal Alamsyah sebagai pelapornya dan dianggap selesai. Jadi sekali lagi saya mau tekankan, kalau memang benar gedung ini ada masalah pemalsuan dokumen yang melingkupinya, bagi Yusuf Mansur ini bukan hal pertama yang terjadi, setidaknya dalam pandangan saya. Saudara-saudara, berikut ini saya mau merilis sebuah video pendek saja. Video itu Yusuf Mansur tampil bersama salah satu pembesar Paitren. Orang ini adalah wajah yang sangat familiar bagi para pengguna aplikasi Paitren karena dia selalu berada di kantor Paitren pusat di Bandung.
selalu bersama-sama dengan Yusuf Mansur sana kemari untuk menjual Paitren. Juga beberapa peristiwa hukum, orang yang ada dalam gambar ini selalu berada atau selalu hadir atas nama Paitren. Saya punya kecurigaan Yusuf Mansur bercuap-cuap di video ini bahwa dia dengan Paitrennya setiap bulan itu membagi-bagikan uang sebanyak 15 miliar hanyalah sebuah upaya Yusuf Mansur untuk mempengaruhi masyarakat awam utamanya untuk membeli Paitren atau mengikuti menjadi anggota Paitren dengan membeli aplikasinya. Padahal sesungguhnya Paitren itu di dalamnya sangat keropos. Buktinya kantor yang dimiliki pun dijual dan salah satu kantornya diagunkan ke BRI cabang Setiabudi. Peristiwa ini juga saudara-saudara sebangun dengan apa yang dialami oleh perusahaan Yusuf Mansur lainnya, yakni Paitren Asset Management, di mana Yusuf Mansur begitu bombastis mengkampanyekan Paitren Asset Management. Ujung-ujungnya justru OJK menemukan bahwa kantornya nggak ada, karyawannya juga nggak ada, dan terakhir karyawannya atau direkturnya, pengurusnya itu menggugat Yusuf Mansur akibat hak-hak mereka yang tidak dibayarkan oleh Yusuf Mansur. Saudara-saudara, video pendek berikut ini bagaimana Yusuf Mansur cuap-cuap di situ dan lagi-lagi masih menggunakan kalimat-kalimat toibah dalam jualan. Yang kedua, kasih tahu teman-teman bahwa Ustadz bagi-bagi duit tiap bulan 15 miliar. Betul. Pertanyaannya, nama lo ada enggak di dalam daftar yang dibagi sama Ustadz? Kalau enggak ada, berarti lo belum terdaftar jadi anggota Paitren. Betul. Rugi ya tadi. Rugi dong. Iya. Karena duit yang saya bagi duit halalan, thayyiban, mubarakan. Betul. Kenapa? Duit halal. Gue jualan tiket, gue jualan pulsa. Jadi saya tuh punya kata-kata sakti. Saya bilang, saya Yusuf Mansur sekarang ini tiap bulan bagi-bagi antara 12 sampai 15 miliar rupiah, betul kan? Iya. Tiap bulan. Iya. Nah, pertanyaannya adalah, adakah nama saudara? Gitu. Di dalam daftar yang saya bagi itu. Kalau tidak ada, daftar. Ya, mengenai Yusuf Mansur yang membagi-bagi duit 1,15 M per bulan, ya memang ini adalah kayak bentuk apa ya, flexing ya, upaya ya secara tidak langsung menipu gitu, membohongi orang gitu. Kalau memang ini memang bagi-bagi duit 15 miliar per bulan, di mana gitu kok sampai bangkrut dan carut marut amburadul seperti ini gitu, seperti yang dikatakan oleh Pak Darso Arif. Sudahlah, Paitren Asset Manajemennya ditutup, Paitrennya juga bubar, aplikasinya tidak jelas. Kok bisa kita mau percaya Yusuf Mansur bagi-bagi duit 15 miliar per bulan gitu? Kalau memang benar pernah bagi-bagi duit 15 miliar per bulan, tidak mungkin dong perusahaan itu serapuh ini gitu. Sudahlah, itu aplikasi Paitren itu apa sih? Aplikasi apa sih itu? Orang sekarang ini semua bank sudah mengeluarkan yang namanya M-Banking dan segala macam gitu, mau bayar listrik segala macam gitu bisa. Paitren apaan? Udahlah, aplikasinya lemot. Sama pihak pembuat aplikasi kalau tidak salah juga itu bermasalah gitu loh. Intinya ini perusahaan yang dibangun oleh Yusuf Mansur yang mana sejak awal ini sudah bermasalah gitu. Bahkan sejak awal dibangun sudah bermasalah gitu. Jadi tidak heran kalau hari-hari ini kemudian menimbulkan banyak masalah gitu. Dan yang menurut saya yang paling parah ini, sekali lagi saya mau katakan bahwa upaya pemalsuan dokumen ini selain sangat zalim, ini sangat curang, dan juga ini jelas-jelas penipuan yang sudah terencana sejak awal kalau memang ini benar adanya, teman-teman. Dan sekali lagi saya katakan bahwa tidak mungkin seorang seperti Pak Darso mengeluarkan statement, mengeluarkan dugaan, mengeluarkan pernyataan tidak tanpa dasar gitu, tanpa alasan yang jelas gitu. Tidak mungkin, teman-teman. Dan saya sangat yakin itu gitu. Apalagi dikatakan di situ bahwa yang menghubungi Pak Darso itu adalah orang yang memang mengaku, si Bapak X ini mengaku bahwa dia adalah pemilik dari gedung tersebut gitu. Kok bisa tiba-tiba diagunkan oleh pihak VSI? Kok bisa tiba-tiba kemudian dibalik nama? Dan yang mendukung alibi itu adalah setelah kemudian diagunkan dibiarkan begitu saja gitu. Dibiarkan begitu saja gitu oleh Yusuf Mansur gitu. Ya, analoginya begini. Ini barang orang.
saya ambil dengan cara menipu atau apapun itu gitu. Untuk kemudian saya bisa agunkan ke bank. Ya bank mana tahu gitu. Yang jelas sertifikatnya asli, entah dengan model penghapusan data atau balik nama dan segala macam, bank nggak tahu menahu. Setelah kemudian bank mengeluarkan uang, ya udah, ngapain saya urusin pembayarannya, ngapain saya urusin pengembaliannya, toh ini barang bukan milik saya, disita mah sita aja gitu. Nanti berurusan sama yang punya yang asli. Mungkin seperti itu gitu tipu-tipunya gitu. Yang jelas sekali lagi saya mau katakan bahwa kalau memang ini benar, maka ini adalah kejahatan yang serius. Ini adalah kriminal yang serius, apalagi ini bukan pertama kali. Udah berapa kali kemudian melakukan pemalsuan dokumen, udah yang kedua kali gitu. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa seharusnya pihak-pihak yang berwenang, pihak-pihak yang punya kuasa itu turun tangan, memperhatikan bagaimana Yusuf Mansur ini harus diadili gitu. Khalid Al-Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Steak and Shake, Like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya jaku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara aku bangkrut, bikin aplikasi Paytren kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkap, bikin program Moya Vidi kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Joni kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, Bikin aplikasi Paytren kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Moya Vidi kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytren kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Moya Vidi kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawabnya Mansur. Kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar, sampai mana kau kabur? Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step. Hahaha.